Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai asam amino. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya asam amino itu adalah monomer dari protein atau polipeptida. Jadi kalau kita punya protein, monomernya atau unsur yang atau komponen yang paling kecil itu adalah asam amino. Nah, untuk struktur asam aminonya seperti ini. Nah, di tengah-tengah ini adalah ada karbon. Jadi karbon itu adalah C alfa. Nah, karbon ini akan mengikat 4 gugus gitu ya. Yang pertama adalah ada gugus karboksil COOH di sini, kemudian ada gugus amina, kemudian ada lagi atom hidrogen, dan satu lagi adalah rantai samping atau R. Nah, R ini yang akan berbeda-beda antara satu asam amino dengan asam amino lainnya. Jadi yang jelas asam amino itu adalah monomer dari protein atau polipeptida yang mengandung gugus karboksil, amina, kemudian ada atom hidrogen, dan ada lagi satu rantai samping. Nah, di sini untuk rumus umumnya, jadi tadi sudah saya bahas, ini adalah asam amino, struktur asam amino, jadi dia mengikat 4 gugus gitu ya. Nah, yang kita ketahui bahwa gugus R tiap asam amino di sini R atau rantai samping itu beda-beda setiap asam amino. Nah, ada yang gugus R-nya itu alifatik, ada yang aromatik, kemudian ada yang bersifat basa, bersifat asam. Nah, kemudian C yang di tengah itu adalah C alfa. Jadi atom C pusat ini dinamai atom C alfa. Nah, ini yang disebut dengan C alfa karena atom C ini langsung berikatan dengan gugus karboksil di sini. Kemudian yang namanya asam amino itu dia bersifat amphoter jika dilarutkan di dalam air. Molekul ini menjadi ion dipolar atau Zwitter ion. Nah, jadi kalau dilarutkan dalam air, si asam amino itu bersifat menjadi ion dipolar, bisa bersifat sebagai suatu asam gitu ya, dan juga bisa bersifat sebagai basa. Kalau asam dia donor proton. Nah, kalau basa dia akseptor proton. Nah, Zwitter ion ini yang ini dia terjadi pada pH netral. Jadi muatan positif dan negatif itu sama. Jadi Zwitter ion ini itu terjadi pada titik isolistrik. Jadi titik isolistrik itu adalah titik di mana muatan positif sama muatan negatif dari asam amino sama. Jadi asam amino itu dia bersifat netral. Biasanya Zwitter ion pada titik isolistrik ini kalau pada percobaan itu biasanya akan terjadi endapan. Nah, sifat optik asam amino, jadi asam amino kecuali glisin itu mempunyai atom C asimetris atau kiral sehingga dapat memutar bidang polarisasinya. Nah, jadi ada konfigurasi senyawa yang terletak di sebelah kanan bidang cermin disebut dengan ini dextrorotary ya. Kemudian kalau yang terletak di kiri disebut dengan levorotary atau L. Tanda dextro dan levorotary hanya berhubungan dengan konfigurasi absolutnya saja, sedangkan tanda arah rotasi diberi tanda positif atau negatif. Biasanya nih kalau asam amino itu konfigurasinya biasanya adalah L ya, levorotary. Nah, untuk fungsi asam amino ini ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah penyusun protein. Jadi protein yang ada di dalam tubuh itu penyusunnya itu adalah atau
penyusunnya itu adalah asam amino. Jadi enzim juga termasuk protein yang dia komponennya adalah asam amino. Jadi struktur enzim ini tidak lepas dari asam amino. Kemudian ada lagi asam amino itu adalah fungsinya adalah sebagai kerangka dasar sejumlah senyawa penting dalam metabolisme, terutama vitamin, hormon, dan asam nukleat gitu. Jadi komponen-komponen misalnya ada hormon gitu ya, insulin itu hormon tersebut memang tersusun dari asam amino. Nah, kemudian ada lagi sebagai pengikat ion logam penting yang diperlukan dalam reaksi enzimatik atau kofaktor. Jadi di sini untuk reaksi enzimatik segitu ya, asam amino ini akan berikatan dengan ion logam penting. Biasanya ada di asam amino tertentu yang dia nanti akan berikatan dengan kofaktor, biasanya yang fungsinya adalah untuk mengaktifkan enzim. Nah, ini adalah klasifikasi dari asam amino. Jadi untuk klasifikasinya ini bisa berdasarkan jenis gugus samping atau R, bisa berdasarkan esensial dan non-esensial, atau bisa juga berdasarkan penyusun protein atau proteinogenik atau bukan. Nah, jadi yang tadi saya bilang ada gugus R ya dari asam amino. R-nya itu kan berbeda-beda ya. Nah, gugus R dari asam amino polar biasanya dia lebih larut di dalam air. Ya, kalau larut dalam air biasa kita sebut dengan lebih hidrofilik ya. Itu dibandingkan dengan asam amino yang non polar. Kemudian gugus R dari asam amino polar itu mengandung gugus fungsional yang membentuk ikatan hidrogen dengan air. Oke, selanjutnya asam amino berdasarkan jenis gugus samping atau R-nya. Jadi ini adalah klasifikasi asam aminonya berdasar gugus samping. Di sini untuk asam amino berdasarkan gugus samping atau R, jadi tadi saya sudah katakan bahwa yang namanya R atau gugus samping dari asam amino itu berbeda-beda. Yang pertama adalah gugus samping yang alifatik. Nah, di sini untuk gugus samping alifatik, di sini ada glisin, ada alanin, ada valin, ada leusin, ada isoleusin. Jadi kalau dilihat ini asam amino alifatik ini, jadi tetap ya strukturnya ada karboksil, ada amina, ada hidrogen. Nah, yang beda-beda ini ada R-nya. Kita lihat R yang untuk glisin itu adalah hidrogen saja. Kalau alanin ini CH3. Nah, kalau valin ini seperti ini, leusin, kemudian isoleusin. Beda-beda ya R-nya. Nah, di sini rantai samping asam amino ini, kalau yang untuk gugus samping alifatik itu tidak mengandung heteroatom. Jadi tidak mengandung atom nitrogen atau tidak mengandung oksigen atau sulfur, dan juga tidak punya struktur cincin. Jadi karena strukturnya alifatik seperti ini, jadi dia lebih bersifat nonpolar. Kemudian yang kedua adalah gugus samping aromatik. Kalau gugus samping aromatik di sini cirinya adalah punya struktur cincin, entah itu fenilalanin, entah itu tirosin ataupun triptofan. Ya. Kemudian struktur cincinnya ini biasanya distabilkan secara mesomerik pada rantai samping. Nah, untuk sifatnya, nah fenilalanin, dia sifatnya lebih nonpolar, susah larut dalam air. Tapi di sini ada tirosin, kemudian ada lagi triptofan, dia sifatnya cukup polar gitu, karena dia bisa berikatan hidrogen dengan senyawa lainnya. Nah, kemudian asam amino yang lain itu adalah R-nya itu, gugus sampingnya itu adalah asam.
Berarti kalau asam berarti di sini punya gugus karboksil ya. Jadi entah itu asam aspartat ataupun asam glutamat itu dua-duanya punya gugus karboksil ya. Jadi cirinya asam amino yang mempunyai gugus samping asam dia punya gugus karboksil. Nah, jadi pada nilai pH fisiologis hampir seluruhnya itu akan terionisasi gitu. Kemudian ada lagi gugus sampingnya itu adalah amida. Gugus samping amida ini ada asparagin dan satu lagi ada lagi glutamin. Nah, kenapa sih glutamin dan asparagin itu mempunyai gugus samping amida? Karena di sini asparagin, nah dilihat strukturnya, ataupun glutamin, dia punya gugus asam karbonat amida. Ya, di sini ada gugus asam karbonat amida, ini juga ada gugus asam karbonat amida. Ya, meskipun tidak terionisasi, gugus amida dari asparagin dan glutamin adalah polar. Jadi asparagin dan glutamin dia memang lebih bersifat hidrofilik atau dia akan lebih mudah larut dalam air. Nah, terutama di sini ada asparagin itu pertama kali ditemukan dalam asparagus gitu ya. Kemudian ada lagi gugus sampingnya basa. Nah, gugus samping basa ini ada histidin, ada lisin, ada juga arginin. Nah, biasanya pada pH netral semuanya nih bisa terprotonisasi ya, entah itu histidin, lisin maupun arginin. Nah, asam amino yang sifat basanya sangat kuat dan menjadi sangat polar itu adalah arginin dengan gugus guanidinnya gitu. Nah, kalau histidin di sini mengandung gugus imidazol. Nah, selanjutnya ada asam amino yang gugus sampingnya itu gugus samping imino atau siklik. Contohnya ini adalah ini prolin. Nah, prolin kalau dilihat seperti ini strukturnya ada segi 5 ya. Nah, jadi rantai samping asam amino ini bersama-sama dengan C alfa, berarti C alfa di sini, dan gugus amino, berarti gugus amino yang ini itu membentuk suatu cincin segi 5. Jadi ini C alfa, ini gugus amina, kemudian nanti dia akan berikatan dengan karbon lainnya. Nah, jadi prolin itu bukan suatu asam amino, tapi suatu asam imino. Nah, atom nitrogen pada prolin ini memang bersifat basa lemah. Kemudian ada lagi gugus samping hidroksil berupa ada serin sama treonin. Di sini hidroksil berarti nanti ada OH ya, di sini ada OH. Kemudian ada lagi gugus samping sulfurnya itu ada sistein sama metionin. Kalau sistein metionin berarti gugus samping sulfur, berarti ini ya sulfur. Nah, kemudian serin sama treonin ini mengandung gugus hidroksil berupa asam amino yang polar dan tidak bermuatan. Kalau sistein sama metionin ini mengandung gugus sulfur yang memang bersifat non-polar. Jadi kalau serin sama treonin itu memang dia lebih larut dalam air, tapi kalau sistein sama metionin dia karena punya gugus sulfur ya, jadi dia agak susah larut dengan air atau dia lebih bersifat non-polar. Ada lagi asam amino berdasarkan esensial dan non-esensial. Yang pertama ini adalah asam amino esensial. Ini adalah asam amino yang tidak bisa disintesis oleh tubuh dan hanya bisa diperoleh dari makanan luar saja gitu ya. Dan kalau asam amino esensial, kalau kekurangan ya metabolisme tubuh itu akan terganggu. Nah, di sini ada valin, leusin, isoleusin, lisin, fenilalanin, triptofan, treonin, metionin, arginin, dan histidin. Ada lagi asam amino non-esensial. Nah, kalau ke-10 asam amino non-esensial ini asam aminonya itu bisa kok disintesis dari dalam tubuh gitu ya, kayak prolin, glutamat gitu ya. Kemudian glutamin,
aspartat, asparagin, sistein, tirosin, serin, glisin, dan alanin. Nah, tadi asam amino esensial ini memang dibutuhkan oleh tubuh karena memang penting. Ya, contohnya saja seperti isoleusin. Isoleusin ini biasanya berfungsi untuk otot, ya, berperan sebagai penunjang untuk pertumbuhan di otot. Kemudian ada lagi leusin, ini untuk pertumbuhan. Kemudian ada lagi lisin. Nah, ini berkaitan dengan absorpsi dan pembentukan kalsium ataupun kolagen. Metionin, ini kan gugus sulfur, ya, ada gugus sulfurnya di metionin itu untuk pembentukan komponen-komponen tubuh yang memang butuh gugus sulfur. Kemudian fenilalanin, ini pembentuk neurotransmitter dopamin, epinefrin maupun norepinefrin. Kemudian ada lagi treonin. Treonin ini pembentuk enamel gigi, kolagen, dan elastin. Kemudian ada lagi triptofan, itu adalah untuk prekursor serotonin, niacin gitu, dan terakhir valin itu untuk memelihara jaringan otot. Nah, ada lagi asam amino berdasarkan penyusun protein. Di sini ada yang disebut dengan asam amino proteinogenik, ada asam amino non proteinogenik. Asam amino proteinogenik ini adalah 20 asam amino yang dapat dipakai untuk membentuk protein melalui proses translasi. 20 asam amino itu yang mana sih? Yang tadi saya jelaskan, yang 10 asam amino esensial dan 10 asam amino non esensial, itu yang termasuk asam amino proteinogenik. Tapi ada asam amino non proteinogenik, ini adalah asam amino yang bukan penyusun protein. Jadi kalaupun masuk ke dalam tubuh, dia tidak bisa membentuk protein melalui proses translasi. Contohnya ada 4 hidroksiprolin dan 5 hidroksilisin, itu termasuk untuk membentuk kolagen. Ada karboksiglutamat, itu sebagai pembeku darah. Ada asam jengkolat, itu dia biasanya jengkol, ya, di jengkol. Kemudian ada kanafanin, biasanya di toge. Kemudian ada lagi ornitin dan citrulin. Nah, asam amino non proteinogenik ini biasanya adalah bukan asam amino alfa, berarti dia asam amino non proteinogenik, bentuknya adalah beta. Contohnya beta alanin. Beta alanin ini tidak bisa menyusun protein, tapi dia terlibat dalam proses penyimpanan energi vertebrata dan komponen asam pantotenat dari koenzim A. Kemudian ada lagi ciri untuk asam amino non proteinogenik adalah bukan L asam amino, berarti dia bentuknya, kalau asam amino non proteinogenik bentuknya adalah dextrorotary atau D. Ada D-fenilalanin, D-valin, ada lagi D-alanin dan D-glutamat. Kalau D-fenilalanin ini dia untuk antibiotik gramicidin S gitu, ya. Kalau D-valin itu D untuk inhibitor sintesis RNA atau actinomycin D. Kalau D-alanin dan D-glutamat itu peptidoglikan dinding sel bakteri gram positif. Dan untuk asam amino non proteinogenik, cirinya yang lain adalah ada substitusi tertentu, misalnya L-prolin itu adalah asam amino pembentuk protein atau asam amino proteinogenik. Tapi karena ada substitusi tertentu dengan gugus hidroksil, jadi L-hidroksiprolin. Nah, itu L-hidroksiprolin itu biasanya pada kolagen dan protein struktur hewan. Ada lagi L-hidrolisin, itu biasanya ada di protein hewani. Nah, asam amino itu kalau masuk ke dalam tubuh itu mengalami beberapa reaksi. Yang pertama, biasanya kalau masuk nih asam amino ke dalam tubuh, biasanya akan disintesis dulu menjadi protein. Jadi tubuh akan men-screening mana sih yang harus yang membutuhkan si asam amino. Karena nanti asam amino ini akan diubah menjadi protein, menjadi senyawa esensial lainnya, misalnya purin, pirimidin, serotonin, melanin, dan kreatin. Dan terakhir itu juga bisa dioksidasi menjadi energi. Nah, jadi asam amino masuk ke dalam tubuh itu pertama mensintesis dulu nih protein untuk tubuh dan senyawa esensial lain yang mengandung nitrogen, dan yang kedua setelah itu dioksidasi menjadi energi. Jadi walaupun kita makan makanan yang makan protein gitu ya, tapi tubuh kita akan menghasilkan atau mendapatkan energi juga. Nah,
Kalau asam amino mengalami oksidasi, atom-atom nitrogennya akan diekskresikan dalam urin. Biasanya bentuknya urea, kreatinin, asam urat, dan amonia. Biasanya senyawa-senyawa ini akan terlarut di dalam urin. Jadi, kalau biasanya kita makan proteinnya tinggi, itu biasanya kadar urea, kemudian kadar ureanya itu akan tinggi. Biasanya bau dari urinnya pun akan tinggi urea gitu ya. Tuh. Oke, sekian pemaparan saya mengenai asam amino. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.